Kuasa hukum PT Indobuild Co, Amir Syamsuddin sekaligus mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia periode 2011-2014 mendatangi kantor Ombudsman Jumat pagi. Amir Syamsuddin melaporkan adanya dugaan pelanggaran administrasi atas sengketa lahan yang dilakukan oleh Menteri Sekretariat Negara, Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno, Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, dan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat ke Ombudsman. Amir menilai pihak pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno atau PPK GBK juga dianggap telah mengabaikan standar uji proses of law atau hukum acara di dalam suatu upaya hukum yang sedang dilakukan oleh kliennya terkait perpanjangan hak guna bangunan atau HGB. Untuk itu, tim kuasa hukum PT Indobuild Co meminta kepada Ombudsman agar lebih memperhatikan kasus yang sedang dialami kliennya yang dianggap tidak pernah terjadi sebelumnya di Republik Indonesia, dengan adanya upaya pengosongan lahan tanpa ada penetapan pengadilan dan upaya banding. Hal itu sangat merugikan pihak PT Indobuild Co selaku pemegang HGB. Karena kami melihat indikasi diabaikannya standar due process of law, ya, hukum acara di dalam suatu upaya hukum. Kami melihat ada indikasi bahwa pihak Gelora Bung Karno kelihatannya mengabaikan acara atau due process of law yang sudah baku, yang sepanjang berdirinya Republik Indonesia sudah menjadi pegangan di dalam acara-acara seperti ini. Itulah saya kira kenapa kami merasa wajib melaporkan ke Ombudsman, manakala kita menyadari bahwa cara-cara menegakkan kekuasaan di luar daripada due process of law akan menjadi sejarah gelap, sejarah hitam di negara kita, karena selama ini kita sama sekali tidak pernah mengenal adanya upaya-upaya hukum di dalam hal ini yang namanya pengosongan tanpa adanya satu penetapan pengadilan. Dan di pengadilan itu sendiri kita para pihak sangat diberi peluang dan kesempatan untuk menyampaikan sanggahan, bantahan, ataupun perlawanan. Jadi pendekatannya adalah pendekatan hukum, bukan pendekatan kekuasaan. Saat ini PT Indobuild Co sudah mengajukan surat permohonan pembaharuan atau perpanjangan HGB namun ditolak. Dan secara undang-undang pemegang HGB mempunyai hak mengelola lahan selama 30 tahun dengan masa perpanjangan 20 tahun dan pembaruan 30 tahun berikutnya. Artinya, pemegang HGB bisa mengelola lahan tersebut hingga 80 tahun secara total. Muhammad Heri Mustafa, JAK TV. Kami menerima informasi ada arahan untuk tidak memilih Hotel Sultan, dan itu memang terjadi. Jadi ada komunikasi tersebut. Nah, belakangan dengan munculnya komunikasi yang semakin atau berita-berita yang semakin banyak beredar tentang keberadaan Hotel Sultan, ini juga ada event yang dari suatu institusi yang biasanya menggunakan Hotel Sultan, yang mestinya hari ini mulai check-in, juga pemberitahuannya baru kemarin sore, itu juga dibatalkan. Dan ini sebetulnya cukup besar pengaruhnya, ya. Kalau kita persentase kurang lebih 20-25%. Itu yang kita bisa estimasi. Yang dampak yang terasa adalah tentu adalah dengan penutupan akses. Penutupan akses di depan hotel, di mana itu menjadi akses utama baik dari Sudirman maupun dari Gatot Subroto kalau menuju ke hotel.
Nah ini tentu sangat mempengaruhi operation kami, di mana kami harus memberikan penjelasan-penjelasan kepada customer, karena ini memang ada kerumitan untuk memasuki Hotel Sultan sekarang ini. Nah ini yang dampak-dampak yang kami rasakan. Tentu kami di operation berharap, dan kami sebenarnya sudah mengirim surat juga dari operation kepada PPK GBK memohon agar akses tersebut bisa dibuka. Namun ternyata surat tersebut tidak mendapat tanggapan, dan sampai hari ini akses tersebut masih ditutup, sehingga betul-betul menyulitkan operation kami. Oke, saya coba pakai logika yang digunakan oleh Setnek. Jika benar HPL di atas HGB, syaratnya apa? Nah, misalnya Untuk menerbitkan izin. harus ini dulu dong, harus dibatalkan dulu HGB-nya, dan kemudian harus ada Nah, itu yang HGB. kemudian tidak dilakukan. Jadi syarat utamanya tidak terpenuhi. Bagaimana mau dibilang legalitas, apalagi ada tindakan-tindakan lain, ya. Kemudian juga di dalam HPL sendiri tidak dilaksanakan. Misalnya satu syarat seperti tadi saya katakan, ada pelepasan HGB, kemudian ada kompensasi ganti rugi. Ini dilaksanakan. Dua itu saja dilaksanakan, bagaimana mau dikatakan ini benar atau salah, ya kan? Kemudian sudah diperpanjang. Dari kajian Anda tidak ditemukan ada Tidak dokumen ditemukan. pembebasan. Jadi sudah diperpanjang. Katanya ketika diperpanjang itu 2 kali, ada persoalan pidana, misalnya ada dikatakan persoalan korupsi. Ternyata sudah dibebaskan, baik pemilik Indobilco ini, Pak Ponco, dan kemudian Pak Robert, kepala BPN waktu itu. Artinya tindakan hukum yang dilakukan oleh Kanwil BPN pada itu benar, tidak ada indikasi kesalahan yang ditujukan sebagai pidana, ya. Kemudian juga bisa dibilang di dalam proses ini, proses pembaruan. Jadi bukan diam. Jadi ketika 2003 selesai, masih ada waktu 2 tahun untuk mengatakan, Anda kok tidak melakukan apa-apa, sudah lewat nih, kita tarik. Jadi ada suatu syarat hukum yang tidak terpenuhi. Jadi kalau besok dilaksanakan pengosongan, maka tindakan hukum itu adalah tindakan hukum ilegal, ya. Kemudian secara prinsip, ya, prinsip bernegara, itu tindakan itu bertentangan dengan konstitusi, bertentangan dengan Pancasila. Sila kedua, kemanusiaan dan beradab. Jadi saya kira, ya, ini penting juga di tengah gonjang-ganjing politik sekarang ini menjelang pemilu. Saya kira pemerintah harus lebih arif, apalagi Profesor Mahfud, ya, sudah melakukan kajian reformasi hukum. Kenapa nggak mulai dari sini? Kenapa tidak mulai dari sini? Kenapa nggak mulai dari situ? Oke. Dan saya kira memang ini tugas presiden, karena level konfliknya udah tinggi. Jadi Pak Jokowi harus turun tangan, memanggil, bicara semuanya gitu. Kira-kira gitu kalau menurut saya. Jadi sebetulnya ada ya solusinya. Sama ketika misalnya kasus jalan tol itu yang belum dibayar sekian ratus miliar, ya, dan 600 miliar berapa ya oleh Yusuf Hamka. Karena presiden turun tangan, cari solusi bayar. Kira-kira begini, sama juga buat saya ini. Iya. Oke, dan proses mediasi atau dialog itu adalah fase yang belum dilalui. Belum dilaksanakan. Tiba-tiba Anda mau jumping, karena ini kan tindakan semacam ini tindakan yang ilegal betul, ya, bertentangan dengan konstitusi, bertentangan dengan Pancasila. Jadi kita mau bernegara model kayak gimana? Katanya kita ini mau melompat menjadi negara middle income, kayak gini-gini nggak selesai. Harus beres dulu ini, ya. Settle dulu yang kayak gini-gini dasarnya dulu, baru kita. Karena orang tidak mungkin juga bisa membuat bisnis plan, Pak, ya, kalau bisa. Struktur hukumnya tidak menjamin. Nggak jelas, ya. Gitu. Jangan sampai gunjang-gunjang politik ditambah lagi dengan persoalan kayak gini, lebih bergunjang-ganjing nantinya, gitu. Baik, pemirsa, karena waktu terbatas, kita akhiri dialog ini. Saya ingin menutup diskusi ini dengan pernyataan bahwa sebagai negara hukum, kita harus menjunjung tinggi aturan hukum. Jika ada sengketa, maka sebaiknya dibawa ke pengadilan, bukan dengan jalan kekuasaan. Saya Tian Bahtiar, sampai jumpa di episode selanjutnya.